Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang sudah siap belajarnya? Kalau misalkan kalian sudah siap, berarti kalian sudah membawa alat-alat tulisnya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan juga bisa cepat dipahami. Di sini ada video doa sebelum belajar. Nah, kalian bisa mengikutinya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, di sini ada lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ada yang pernah menyanyikan lagu tersebut? Kalau misalkan pernah, ayo kita nyanyi lagi. Kalau misalkan yang belum pernah menyanyikan lagu, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Langsung saja, ini dia lagunya. Sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian nih, siapa di sini yang pernah ikut menemani bunda atau mamahnya ke pasar? Ada yang pernah? Nah, untuk yang pernah, apa sih yang kalian lihat di pasar? Iya, betul. Ada pedagang, ada pembelinya juga. Nah, kalau misalkan pedagang itu ada dagang apa aja sih yang kalian lihat? Nah, betul. Ada yang berjualan sayur-sayuran, ada yang berjualan buah-buahan. Kalau misalkan di sini ada yang pernah ikut mengantar ayahnya ke bengkel? Ada yang pernah? Nah, untuk yang pernah, apa sih yang dilakukan di bengkel itu? Iya, betul. Ada orang atau abang-abangnya membetulkan kendaraan kita. Jadi, kalian bisa belajar tidak hanya di sekolah, namun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus lebih semangat lagi dan giat lagi belajarnya, supaya kalian menjadi orang yang hebat dan bisa merubah hidup kalian dan juga bangsa Indonesia. Lalu sekarang Bapak akan memberikan sedikit motivasi nih. Kalian baca ya dan pahami makna dari motivasi tersebut. Kenapa sih Bapak tadi menanyakan kepada kalian, siapa yang pernah ikut Ibu ke pasar? Siapa yang pernah ikut Bapak ke bengkel? Nah, tujuannya itu supaya kalian bisa belajar dari kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi di pasar itu ada jenis usaha, kemudian juga ada di bengkel itu sama jenis usaha, namun berbeda. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, kalian telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Di sana ada jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan alam.
Seperti apa? Iya, betul, seperti pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Sekarang kita akan membahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, yang pertama itu ada usaha pertanian, di mana usaha pertanian ini merupakan usaha yang dikelola secara perseorangan. Nah, adapun ciri dari usaha pertanian yang dikelola secara perorangan ini yakni memiliki lahan yang terbatas. Selanjutnya ada usaha perdagangan. Nah, dalam usaha perdagangan ini dilakukan secara perseorangan juga. Kenapa? Karena usaha perdagangan ini biasanya berskala kecil sampai ke sedang. Contohnya itu ada abang-abang yang jualan bakso, ataupun ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berdagang di pasar seperti yang telah tadi di awal dijelaskan. Selanjutnya ada usaha jasa nih. Nah, usaha jasa ini seperti apa yang telah Bapak tanyakan kepada kalian di awal. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Contohnya itu orang yang bekerja di bengkel. Nah, ciri-cirinya itu dia memberikan jasanya untuk membetulkan kendaraan kita supaya menjadi bagus lagi. Kemudian ada yang terakhir nih, industri kecil atau industri rumahan. Nah, contohnya seperti yang membuat kerajinan tangan berupa souvenir ataupun anyaman. Ada juga nih yang membuat mebel. Keempat jenis usaha ini kalian harus bisa mengetahuinya ya sampai ke ciri-cirinya. Dalam jenis usaha pertanian ini ada yang pertama itu padi, yang kedua sayuran, dan yang ketiga buah-buahan. Jadi di pertanian ini seseorang itu bisa mengelola padi, bisa mengelola sayuran, juga bisa mengelola buah-buahan. Selanjutnya, dalam usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan ini, yang pertama ada usaha perdagangan asongan, yang kedua ada warung, yang ketiga ada pedagang di pasar. Kenapa pedagang asongan, warung, dan pedagang di pasar disebut usaha perdagangan perseorangan? Ya, karena dimilikinya itu secara perseorangan. Lalu ada jenis usaha jasa. Nah, jenis usaha jasa ini yang pertama ada usaha bengkel, potong rambut, ada juga usaha salon. Jadi seseorang itu memberikan jasanya kepada orang lain. Selanjutnya itu ada industri kecil. Nah, dalam industri kecil ini yang pertama ada pembuatan souvenir, lalu ada pembuatan anyaman, dan juga mebel. Kenapa disebut industri kecil? Karena dalam industri kecil ini merupakan industri rumahan yang biasanya itu dimiliki oleh perseorangan. Sekarang kita jalan-jalan ke Bali. Yeay. Kenapa kita jalan-jalan ke Bali? Karena di Bali merupakan tempat wisata favorit ya. Selain dari Nusantara, juga favorit dari turis mancanegara. Terdapat banyak sekali destinasi wisata di Bali, menjadikan banyak jenis usaha yang bisa dimanfaatkan di Bali. Nah, Bapak bertanya nih, apa jenis usaha yang paling memungkinkan kita di Bali? Nah, betul, selain berdagang, yang paling memungkinkan itu kalian bisa menjadi pemandu wisata. Meskipun tidak menjadi pemandu wisata turis mancanegara, kalian juga bisa menjadi pemandu wisata turis-turis lokal yang asli orang Indonesia. Kemudian salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi yaitu desa-desa unik yang ada di Bali. Desa unik di Bali kita akan membahas 3 saja ya. Yang pertama ada Desa Tenganan. Nah, di Desa Tenganan ini letaknya itu di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini
masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Selanjutnya ada Desa Trunyan. Nah, Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Wah, kenapa ya kira-kira pemakamannya? Pada zaman masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau disebut ngaben. Namun, di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Nah, yang terakhir ada Desa Penglipuran. Nah, Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Lumayan jauh ya dari kotanya itu. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Untuk kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada jenis-jenis usaha perseorangan, kemudian ciri-ciri jenis usaha perseorangan, lalu ada macam-macam jenis usaha perseorangan, selanjutnya jenis usaha yang bisa dimanfaatkan di Bali. Yang terakhir ada desa unik di Bali. Apa sih materi yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya, materi apa yang kalian kurang sukai? Nah, sebutkan juga alasannya. Dituliskan di buku tugas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.